Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Ervana Griselda Azacanitra dengan NIM G0023054. Kali ini aku akan membahas sedikit materi anatomi yang juga memuat fisiologi tentang genitouropoetika dan sistem reproduksi. Topik yang akan kita bahas secara umum ada 3. Yang pertama yaitu ereksi dan ejakulasi, di mana aku akan bahas mekanisme dan kelenjar yang berperan dalam prosesnya. Lalu ada pembuahan. Aku akan menjelaskan mekanisme fertilisasi dan implantasi embrio. Topik ketiga adalah sistem urinaria, di mana aku akan bahas alur perjalanan urin dan mekanisme berkemih. Oke, tanpa nunggu lebih lama, kita masuk ke materi pertama, yaitu mekanisme ereksi. Jadi, jaringan ereksi penis, khususnya otot polos cavernosa dan otot polos arteriol, dan dinding arteri memainkan peran penting dalam proses ini. Otot polos ini berkontraksi secara tonik, sehingga hanya sedikit aliran arteri yang dapat mengalir untuk keperluan nutrisi. Lalu gimana sih proses-prosesnya? Pertama, ada rangsangan seksual yang memicu pelepasan neurotransmitter dari terminal saraf cavernosa. Hal ini menyebabkan relaksasi otot polos dan kejadian berikut. Yang pertama, dilatasi arteriol dan arteri akibat peningkatan aliran darah pada fase diastolik dan sistolik. Lalu, darah yang masuk akan terjebak oleh sinusoid yang meluas. Selanjutnya, ada kompresi plexus venular subtunica antara tunica albuginea dan sinusoid perifer yang akan mengurangi aliran keluar vena. Selanjutnya, ada peregangan tunika hingga mencapai kapasitasnya, yang menyumbat vena utusan antara lapisan sirkular dalam dan lapisan longitudinal di bagian luar, dan selanjutnya menurunkan aliran keluar vena seminimal mungkin. Selanjutnya, ada peningkatan PO2 menjadi sekitar 90 mmHg dan tekanan intracavernous sekitar 100 mmHg yang mengangkat penis dari posisi bergantung ke keadaan ereksi atau full erection phase. Dan selanjutnya ada peningkatan tekanan lebih lanjut dengan kontraksi otot ischiocavernosus. Nah, inervasi penis terkait proses ereksi yaitu oleh sistem saraf parasimpatis segmen sakralis 2-4. Sedangkan untuk inhibisinya dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbalis 1-3. Oke, karena aku udah bahas mekanisme dari ereksi, kita lanjut ke ejakulasi. Jadi, ejakulasi ini terdiri dari 2 proses, yaitu emisi dan ejakulasi. Organ utama yang terlibat dalam proses ejakulasi ini sendiri adalah epididymis distal, vas deferens, vesicula seminalis, prostat, uretra pars prostatica, dan leher vesica urinaria. Jadi, yang pertama itu adalah emisi. Emisi adalah mengalirnya cairan semen ke dalam uretra. Sedangkan ejakulasi adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Langkah pertama dalam fase emisi itu adalah penutupan leher vesica urinaria. Penutupan leher ini bertujuan untuk mencegah tumpahan cairan semen ke dalam vesica urinaria yang akan diikuti dengan pengeluaran sekret prostat yang jumlahnya itu 10% dari volume akhir semen yang mengandung asam fosfatase, asam sitrat, dan seng. Lalu ia akan bercampur dengan spermatozoa dari vas deferens yang jumlahnya juga sekitar 10% dari volume cairan semen. Nah, setelah bercampur, dia berlanjut ke dalam uretra pars prostatica. Selanjutnya, cairan vesicula seminalis yang mengandung fruktosa membuat cairan ejakulasi akhir menjadi basah. Lalu, cairan vesicula seminalis membentuk 75-80% dari cairan semen akhir. Kelenjar Koper dan kelenjar periuretra menghasilkan sebagian kecil dari cairan semen. Karena kita udah bahas mekanismenya, kita lanjut ke kelenjar dan apa peran mereka dalam proses ereksi dan ejakulasi. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis itu adalah kelenjar berpasangan di posterior vesica urinaria. Setiap kelenjarnya itu mempunyai saluran pendek yang bergabung dengan ductus deferens di bagian ampula, membentuk ductus ejaculatorius yang kemudian bermuara di uretra. Cairan dari vesicula seminalis ini bersifat viskos dan mengandung fruktosa yang menyediakan sumber energi bagi sperma dan prostaglandin yang berkontribusi terhadap mobilitas dan kelangsungan hidupnya. Dan
sekret dari vesikula seminalis ini mengandung protein yang menyebabkan sedikit reaksi koagulasi pada cairan semen setelah terjadinya ejakulasi. Yang kedua, ada glandula prostata. Kelenjar prostat atau glandula prostat ini struktur padat yang terletak di tepat bagian inferior vesika urinaria. Ukurannya itu sebesar buah kenari dan mengelilingi uretra saat keluar dari vesika urinaria. Banyak saluran pendek dari substansi kelenjar prostat bermuara di uretra pars prostatica. Nah, sekret dari prostat ini encer, berwarna seperti susu dan bersifat basah, sehingga dapat menetralkan suasana asam pada vagina. Yang ketiga, itu ada glandula bulbouretralis atau glandula Cowper. Jadi, glandula Cowper yang berpasangan ini berukuran kecil, seukuran kacang polos dan terletak di dekat basis penis. Kelenjar ini berhomolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Glandula bulbouretralis ini bermuara pada uretra pars spongiosa dan mengeluarkan cairan seperti lendir yang bersifat basah. Cairan ini menetralkan keasaman sisa urin di dalam uretra, membantu menetralkan keasaman vagina, dan memberikan sedikit pelumasan pada ujung penis saat proses koitus atau kopulasi. Nah, selanjutnya kita beralih ke topik kedua, yaitu pembuahan. Nah, fertilisasi ini adalah sebuah proses yang cukup kompleks, di mana sperma laki-laki akan bertemu dengan ovum perempuan dan membentuk zigot, yang menjadi awal mula fase kehamilan. Nah, folikel harus matang dari oosit menjadi folikel digraft agar siap untuk pembuahan. Pada saat ovulasi, folikel ini akan terlepas dan berjalan menuju tuba falopi. Jika sperma berhasil masuk atau terdeposit dalam 10 jam, maka spermatozoa akan menuju lokasi tersebut dan dapat terjadi fertilisasi. Fertilisasi ini harus terjadi dalam waktu 24 jam setelah ovulasi. Jika tidak, sel telur tidak akan tersedia untuk dibuahi dan akan berakhir dengan menstruasi. Folikel ini mempunyai dua lapisan yang harus ditembus sperma, yaitu corona radiata dan juga zona pellucida. Langkah pertama adalah penetrasi corona radiata. Jadi, akrosom dari spermatozoa ini melepaskan enzim yang membantu pencernaan lapisan ini dan memungkinkan akses ke oosit sekunder. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya ada implantasi embrio. Setelah terbentuk dari zigot menjadi embrio, lalu embrio ini akan mengalami implantasi. Implantasi ini adalah proses di mana embrio menempel pada permukaan endometrium rahim dan memicu epitel dan sirkulasi ibu untuk membentuk plasenta. Namun, sebelum memulai implantasi, baik embrio maupun endometrium harus memulai proses yang rumit dengan waktu dan lokasi yang spesifik. Persilangan antara rahim reseptif dan blastokista yang kompeten hanya dapat terjadi dalam rentang waktu terbatas, yang kita kenal sebagai window of implantation. Nah, untuk mencapai keberhasilan implantasi ini, rahim ini harus menjalani remodeling struktural dan fungsional. Nah, yang berperan dalam proses ini adalah hormon estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron ini adalah hormon utama yang memediasi perubahan ini. Estrogen dan progesteron berikatan dengan reseptor inti masing-masing. Lalu ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase proliferatif atau folikel, yang dipengaruhi oleh peningkatan kadar estrogen akibat tumbuhnya folikel ovarium, sehingga menyebabkan proliferasi epitel, stroma, dan endotel pembuluh darah, sehingga menyebabkan regenerasi endometrium. Nah, implantasi sendiri ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, blastokista berkontak dengan tempat implantasi endometrium atau tahap aposisi. Yang kedua, ada sel-sel trofoblast blastokista menempel pada epitel endometrium reseptif atau tahap adesi. Dan yang ketiga adalah sel trofoblast invasif melintasi membran basal epitel endometrium dan menyerang stroma endometrium, yaitu tahap invasi. Nah, setelah membahas ereksi, ejakulasi, pembuahan, dan implantasi embrio, kita masuk ke topik terakhir, yaitu sistem urinaria. Nah, gimana sih sebenarnya alur perjalanan urin? Secara umum, proses pembentukan urin itu ada 3 proses dasar. Yang pertama itu adalah filtrasi di glomerulus. Jadi, darah ini akan mengalir melewati glomerulus, plasma bebas protein terfiltrasi melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsula Bowman. Proses ini menghasilkan urin primer yang mengandung elektrolit, kritaloid,
ion Cl, ion HCO3, garam-garam, glukosa, natrium, kalium, dan juga asam amino. Lalu, proses selanjutnya adalah reabsorpsi tubulus. Yang pertama, reabsorpsi natrium atau pompa natrium kalium di tubulus contortus proximal. Proses ini berperan sangat penting dalam reabsorpsi glukosa. Lalu selanjutnya ada reabsorpsi natrium di ansa Henle bersama dengan reabsorpsi Cl-min yang berperan dalam kemampuan ginjal menghasilkan urin dengan konsentrasi dan volume bervariasi, tergantung pada kebutuhan tubuh menyimpan atau mengeluarkan H2O. Selanjutnya ada reabsorpsi natrium di tubulus contortus distal dan ductus colligentes yang berperan dalam meregulasi volume cairan ekstraseluler yang berkaitan dengan tekanan darah. Nah, pada akhir fase ini akan terbentuk urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan juga pigmen empedu. Lalu, proses ketiga adalah sekresi atau augmentasi. Urin ini akan mengalir ke bagian medial ginjal, lalu ke ureter dan ditampung dalam vesika urinaria. Terakhir, urin akan mengalir ke uretra untuk dikeluarkan melalui proses berkemih. Lalu, bagaimana sih mekanisme proses berkemih ini? Aktivitas berkemih ini dikontrol oleh sistem saraf otonom dan somatik. Pada proses berkemih, terdapat dua fase, yaitu fase pengisian atau filling, di mana pada fase ini otot detrusor relaksasi dan otot sfinkter kontraksi. Ketika vesika urinaria ini penuh, maka dia akan mengirimkan sinyal ke otak. Beberapa kondisi saat vesika urinaria penuh, yaitu pada saat kapasitas vesika urinaria yang berjumlah kurang lebih 500 cc. Nah, rasa ingin berkemih ini akan muncul saat terisi sekitar 100-200 cc urin. Pada fase selanjutnya, yaitu fase pengeluaran, otot detrusor akan kontraksi dan otot sfinkter akan relaksasi, sehingga urin dapat keluar dari tubuh melalui proses berkemih ini. Wah, nggak terasa nih udah 3 topik aku bahas untuk video kali ini. Semoga materi yang aku sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata dalam video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.